Apakah dengan berpacaran itu hidupku akan lebih baik ya? Atau aku akan menjadi bahagia selamanya ya? Mari temukan jawabannya di episode ini. Ya. Halo kamu semua. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Wih, tumben-tumbenan pakai salam. Halo kamu semua, apa kabar? Semoga hari-harimu baik-baik aja. Kamu sehat selalu. Kamu bahagia selalu. Bentar ya. Ya, semoga bahagia selalu dengan apapun yang kamu pilih. Dengan jalan hidup seperti apapun yang kamu pilih, semoga kamu bahagia selalu. Salah satunya, ada orang yang berpikiran bahwa dengan memiliki pacar, kekasih atau pasangan, hidup itu akan menjadi lebih lengkap gitu. Oh ya, sebelumnya banyak yang komplain kalau saya ngomong banyak gitunya ya, seperti itu gitu ya. Harap maklum ya, karena ya memang seperti itu. Seperti itu lagi. Ya, jadi ada yang beranggapan bahwa dengan berpacaran hidup akan menjadi lebih baik. Dengan punya kekasih hidup akan menjadi lebih cerah. Apakah sepenuhnya seperti itu? Apakah sepenuhnya benar? Di episode kali ini saya akan memberikan sebuah sudut pandang bahwa alasan kalau kamu itu gak perlu pacaran kayaknya deh, gak perlu kekasih kayak gitu. Jadi ini beberapa alasannya dari saya. Yang pertama adalah kalau kita bilang atau mengaitkan dengan sebuah agama, beberapa agama atau anutan. Kok anutan sih, kacau banget bahasa. Ajaran agama, kalau dari apa yang saya simpulkan ya, saya nggak tahu benar apa enggaknya, terserah kamu. Tapi dari apa yang saya simpulkan, kayaknya pacaran itu nggak boleh. Kalau dari sudut pandang saya yang agamanya Islam, kalau agama lain saya nggak tahu. Agak bingung nih kayaknya ya. Dari sudut pandang agama kayaknya nggak boleh, itu agak terlarang gitu. Karena ada yang bilang kalau soal hubungan lawan jenis ya, hubungan lawan jenis yang menjurus atau mengarah ke arah pernikahan atau hubungan spesial gitu, ada dua obatnya. Yang pertama adalah kamu berpuasa, menahan diri dulu sambil menunggu mampu. Yang kedua adalah menikah, jadi tidak pacaran, langsung menikah, langsung halal kayak gitu. Jadi apabila kamu memang usianya di bawah saya, kurang lebih misalnya umur SMP, SMA, kuliah, kayaknya kamu boleh deh punya rasa suka atau tertarik dengan lawan jenis, tapi nggak harus pacaran juga. Kenapa? Ya karena buat apa? Masih jauh stepnya. Kamu mau kawin umur sekolah atau mau nikah pas lagi kuliah? Ya boleh-boleh aja sih kalau kuliah. Kalau sekolah ya nggak boleh. DO kamu. Itu pertama. Dari sudut pandang agama yang saya anut, kayaknya nggak boleh. Lalu yang kedua, mengesampingkan dari urusan agama. Saya nggak mau jadi terlalu agamis kayak gitu. Saya kan nggak agamis banget gitu. Jadi ya mengesampingkan alasan yang pertama. Yang kedua, buang waktu. Kenapa buang waktu? Ya karena di usia-usia produktif, ketika kamu diwajibkan atau diharuskan untuk selalu aktif kesana kemari, cari teman, cari pengalaman, cari ilmu, terus tuntutan buat dapat nilai yang nggak jelek, paling nggak minimal itu nggak jelek,
Atau kalau bisa ya bagus gitu. Pacaran itu buang-buang waktu. Membuang waktu, lalu juga membuang konsentrasi. Membagi konsentrasi, jadi konsentrasinya terpecah. Lalu, ya, terpecah. Kamu bisa nggak misalnya jangan kebanyakan deh, sebagian gitu. Kalau orang pacaran itu meminta, pertama adalah waktu. Harus ada waktu menemani, harus ada waktu bersama. Jadi ketika kamu nggak bisa bersama, itu jadi salah satu sumber konflik. Kamu pernah nggak gitu? Saya sih dari sudut pandang yang ya pacaran gitu. Dulunya pacaran, dan ganti terus. Bukan sebuah sesuatu bukan sesuatu yang bisa atau pantas dibanggakan sih, tapi jadi ya karena udah kadung kecemplung, jadi saya udah agak paham bagaimana bagaimana alurnya kayak gitu. Yang kedua adalah buang waktu. Yang ketiga buang uang. Oke lah, misalnya kamu melihat pasangan atau couples goals yang pasangan yang kamu lihat itu umurnya rentangnya mungkin sepantaran sama kamu, under 20, di bawah 20 atau 20 awal, yang masih sekolah juga, masih kuliah kayak gitu. Tapi coba kamu sedikit buat melihat diri kamu. Apakah kemampuan finansial dan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dalam hubungan itu sama kemampuannya sama dia, antara kamu dan dia kayak gitu. Mungkin kalau orang yang kamu lihat itu punya banyak, ya mungkin gak banyak sih, ada gitu uang. Mungkin uangnya dia atau uang orang tuanya, dari uang saku jajan atau gimana. Kamu ada gak? Kalau enggak, nanti susah. Kamu mau pacaran gak bawa uang, atau dibayarin, atau emang niatnya ngemper gitu. Misalnya pacaran lagi pergi ngemper-ngemper aja di pinggir jalan, di kuburan, di selokan, di mana-mana, gak jelas. Kamu mau seperti itu? Itu kan ya gak classy banget kayak gitu. Maksudnya gak classy adalah, emangnya kamu mau dibawa seperti itu? Anggap aja itu adalah gambaran bagaimana nanti misalnya kamu dibawa ke pernikahan. Kamu mau dengan keadaan seperti itu? Apalagi kalau usia-usia anak sekolah, kan duit tuh masih dikasih sama orang tuanya. Kalau laki-laki mungkin ada beban, tanggung jawab, dan keharusan buat bayarin makanan, bayarin pulsa, bayarin hangout, bayarin tiket konser, bayarin nonton, bayarin jajan. Banyak banget. Belum lagi kalau misalnya anak sekolah, yang bayarin LKS ku dulu dong. Aduh, dia aja mungkin masih ngutang LKS-nya, yang padahal harga LKS-nya itu paling cuma berapa ribu. Itu yang ketiga ya. Iya, yang ketiga, buang-buang uang. Dan yang keempat, kalau kamu masih kuliah atau sekolah, berpacaran, ya sah-sah aja sih punya orang yang disuka. Tapi yang keempat, alasannya kenapa kamu mending gak usah pacaran aja, itu masih banyak peluang dan masih banyak orang-orang yang mungkin bakal kamu temuin di masa depan, di step kehidupan kamu yang selanjutnya. Jadi misalnya kamu sekarang pacaran, baper banget pengennya berduaan, udah manggilnya papa mama, udah panggil sayang-sayangan, udah panggilnya bebek, atau yang lagi apa ya, dulu saya gimana ya, jelek-jelekan gitu, panggilan jelek, panggilan sayangnya jelek banget kayak gitu, kayak babi atau apa kayak gitu. Kan sekarang kayak gitu ya, anjing atau gimana. Anak-anak sekarang gimana ya. Kayak gitu, kadang udah yang mesra banget, seakan-akan itu udah mau nikah, udah mau married gitu. Kamu harus sadar bahwa jalan kamu tuh masih panjang. Apabila umur kamu mungkin di bawah 20, masih SMP, SMA, sayang-sayang banget kalau kamu harus menambatkan hati secepat itu, harus mempertaruhkan masa depan
yang sebenarnya bisa kamu raih, yang lebih cerah mungkin di masa depan, harus kamu korbankan sekarang hanya untuk bersama orang yang mungkin kita juga nggak tahu karena mungkin sepantaran ya, sama-sama satu sekolah atau satu letting, satu angkatan atau ya gitu deh. Sedangkan progresnya aja belum kelihatan, bibitnya aja dia buat berjuang untuk mencukupi dirinya sendiri aja kamu belum tahu kayak gitu. Kebanyakan hanya melihat dari apakah dia ganteng atau cantik atau dia asik buat ngobrol. Tapi step selanjutnya, muara dari sebuah percintaan atau pernikahan. Muara dari sebuah percintaan itu kan mayoritas adalah pernikahan atau ya paling nggak hidup bersama, saling membantu seperti itu kan. Seperti itu lagi. Kalau kamu belum tahu dia bagaimana cara menyukupi dirinya sendiri atau bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dirinya sendiri, masa kamu harus mau buat berkorban untuk mendampingi dia yang belum jelas. Sedangkan nanti ketika kamu pindah sekolah atau dari SMP ke SMA ke kuliah ke magister lagi mungkin, kamu punya peluang yang lebih besar buat menemukan orang yang pas, orang yang cocok, di waktu yang pas, di waktu yang cocok, kayak gitu. Lalu selanjutnya, apalagi alasan buat kamu gak pacaran? Nafsu. Pernah gak kamu kepikiran tujuan utama atau dorongan yang paling utama banget yang bikin kamu pengen banget punya pacar, itu apaan? Kalau diri saya, dan mungkin saya juga menyimpulkan sedikit, yaitu karena nafsu. Nafsu apa sih? Ya, kamu tahu kan? Ya, kalau kita sepantaran, kita udah sama-sama tahu karena kita mungkin udah tua. Kalau misalnya kamu di bawah aku, umurnya mungkin ya masih belasan, masih usia sekolah lah kayak gitu. Dorongan rasa ingin tahu bagaimana rasanya, bagaimana ininya, desir-desir di dalam dada kayak gitu. Deg-degannya, desirnya kayak gitu kan. Dorongannya itu sangat kuat karena rasa ingin tahunya lagi besar-besarnya. Kayak gitu. Itu yang sebagian besar akan jadi kulit pisang di lantai. Dalam artian akan bikin kamu kepleset kalau kamu gak hati-hati mengontrol nafsu itu. Karena kalau boleh saya cerita, beberapa teman saya dulu di sekolah, mungkin di kuliah juga, ya saya gak menyimpulkan hidupnya hancur atau berantakan saat ini ya. Tapi di waktu itu ya kalau kamu usia sekolah, misalnya kamu terlalu larut dalam nafsu, akhirnya ya di drop out, tidak fokus lagi belajar. Aku yakin kamu kalau udah kebawa nafsu seperti itu, udah gak fokus lagi buat belajar, udah pikirannya kemana-mana, maunya pacaran mulu kemana-mana bareng, dan akhirnya ya jadi berantakan hidupnya. Bukan cuma hidup kamu dan hidup dia, hidup orang tua kamu dan mungkin juga orang tua dia. Dan saya selalu mengingatkan bagi adik-adik saya, kamu yang masih kecil, yang masih di bawah umur, buat hati-hati. Buat hati-hati banget. Jangan terlalu bucin atau terlalu nempel-nempel deket-deket banget. Yang sewajarnya aja lah. Yang mungkin saya tidak merekomendasikan buat pacaran, tapi kalau misalnya kamu emang mau pacaran dan nggak bisa enggak kayak gitu, ya jadikan hubungan itu yang sehat dan motivasi kamu buat belajar, bersaing dalam kebajikan, bersaing dalam hal positif. Misalnya tinggi-tinggian ranking, misalnya nanti abis lulus mau masuk ke sekolah yang mana atau universitas yang mana. Kayak gitu mungkin bisa. Beberapa teman saya sih sampai nikah sih. Waktu pacaran pas SMA, beberapa ada yang sampai nikah sampai sekarang. Tapi saya nggak tahu strugglingnya hubungan mereka waktu itu, selama itu kayak gimana, saya nggak tahu. Karena saya nggak pernah pacaran lama-lama, paling lama 2 tahun. Ya gitu sih, jangan ditiru sih. Mending nggak usah pacaran. Fokus untuk memperbaiki diri,
untuk memperjelas arah hidup, tujuan hidup, dan karir, pendidikan. Dan kamu kalau sekolah harus tahu bahwa ujung-ujungnya kamu harus bisa menopang hidup kamu dan keluarga kamu. Ya cari uang lah, atau cari karir yang bagus, atau berwirausaha. Punya sesuatu pegangan yang bisa kamu pegang. Punya pegangan yang bisa kamu jadiin alat bahwa kamu ini bisa loh. Dengan pegangan kamu bisa menopang hidupmu sendiri, bahkan kamu bisa menopang keluarga kamu. Jadi kamu sudah pantas untuk nambah beban lagi nih, bisa menopang kekasih kamu yang bakal kamu jadiin istri atau suami. Ya, seperti itu. Selanjutnya alasannya apa lagi ya? Bentar, tadi aku pas lagi ngomong kepikiran tapi lupa. Alasan buat kamu gak pacaran lagi. Apa ya? Kok aku lupa sih? Ya pokoknya gitu deh. Jadi kalau emang lebih banyak gak enaknya, frustasinya, bikin overthinking, mending udahan. Dan mungkin di umur remaja segitu rasanya putus cinta, patah hati mungkin bikin kamu drop. Bahkan kamu, gak apa-apa deh orangnya kayak gini, yang penting kita bareng-bareng. Ada tekanan dan dorongan seperti itu. Tapi percaya sama saya bahwa itu ilusi. Kamu bisa dapat yang lebih baik. Kamu bisa dapat menemukan seseorang yang lebih baik di masa depan. Atau kalaupun saat ini kamu gak cocok sama pasanganmu di sekolah ya, umur sekolah atau kuliah nih ya, kamu merasa gak cocok, ya pisah aja buat fokus ke diri masing-masing. Buat belajar, tentunya harus belajar. Belajar buat apa? Buat mendapatkan sumber penghasilan yang bagus, sumber pegangan yang bagus, dan buat nambah-nambah teman, nambah ilmu, nambah pengetahuan. Dengan pengetahuan yang gak sedikit, dengan pengetahuan yang gak sedikit alias banyak, kamu bisa memperlebar, memperbesar opportunity atau kesempatan kamu buat cari pegangan lain atau nafkah lain kayak gitu. Gak hanya dari satu sumber. Ya itu ke bawah-bawah kemarin kan soal investasi. Dan selanjutnya, alasan kamu kenapa mending gak usah pacaran aja. Bentar, kok saya lupa. Ini saya biasanya unscript ya, jadi saya terbiasa tidak memakai skrip. Apa ya? Ya karena kamu terlalu berharga untuk dikecewakan. Asik. Kamu terlalu berharga untuk dikecewakan, sehingga lebih baik kamu gak usah menyia-nyiakan waktu kamu, fokus kamu buat orang yang tidak menghargai kamu. Gak apa-apa ada rasa sakit atau kecewa, diabaikan, tidak didengarkan. Tapi pupuk dendam itu dengan fokus mengejar apa yang mungkin akan membuat dia menyesal. Ya mungkin kamu saat ini marah, tapi gak usah bilang marah juga. Kalau kamu ingin membuktikan, buktikan bahwa kamu bisa hidup lebih baik, bisa diterima di sekolah yang lebih baik, kampus lebih baik, mendapatkan pekerjaan lebih baik, dan teman-teman yang lebih membahagiakan kamu. Tunjukkan pada dia bahwa kamu layak untuk hidup lebih bahagia. Ya, seperti itu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Alfa Bicara Podcast. Signing out. Bye-bye.